Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Azizah dan teman saya Pinky Virginia akan mempresentasikan tentang permasalahan yang berada di zona ekonomi eksklusif. Yang pertama, permasalahan zona ekonomi eksklusif. Yang pertama ada penangkapan ikan ilegal. Penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing, terutama dari Vietnam, sering terjadi di ZEE Indonesia. Yang kedua ada konflik batas ZEE. Perselisihan batas ZEE antara Indonesia dengan negara tetangga seperti Vietnam. Yang ketiga ada keamanan maritim. Ancaman keamanan dari kapal ikan asing dan kapal ikan Indonesia yang melanggar aturan. Selanjutnya, beberapa aturan dan dasar hukum Indonesia yang membahas tentang penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing. Yang pertama bisa dikenakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perikanan. Yang kedua ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Ya, lanjut beberapa aturan dasar hukum internasional yang membahas tentang illegal fishing atau penangkapan ikan ilegal. Yang pertama ada pasal 63 dan 64 United Nations Convention on the Law of the Sea, yaitu UNCLOS 1982. Yang kedua ada Food and Agriculture Organization FAO Compliance Agreement 1993. Lanjut, ada beberapa aturan atau dasar hukum internasional yang membahas tentang konflik batas zona ekonomi eksklusif ZEE. Lalu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Yang kedua ada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut UNCLOS 1982. Masuk ke contoh kasus zona ekonomi eksklusif. Akan diterangkan pada Mbak Pinky. Konflik antara Indonesia dan Vietnam di Laut Natuna Utara, yang dimana latar belakangnya itu zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah wilayah laut yang membentang hingga 200 mil laut dari garis pantai suatu negara, di mana negara tersebut memiliki hak eksklusif untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS, negara pantai memiliki hak berdaulat atas sumber daya alam di ZEE mereka. Kemudian penyebab konfliknya, yang pertama adalah penangkapan ikan ilegal. Kapal-kapal ikan Vietnam seringkali memasuki ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara untuk menangkap ikan secara ilegal. Hal ini disebabkan oleh belum adanya kesepakatan batas ZEE yang jelas antara kedua negara. Yang kedua, klaim tumpang tindih. Kedua negara memiliki klaim yang tumpang tindih di wilayah tersebut yang menyebabkan sering terjadinya insiden di laut. Berikutnya. Peristiwa utama yang mana terjadi pada April 2019, dua kapal pengawas Vietnam menabrak kapal TNI Angkatan Laut RI Ciptadi 381 saat mencoba menghalau kapal ikan Vietnam yang diduga melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Natuna Utara. Insiden ini memicu ketegangan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam. Yang kedua, tindakan Indonesia yang dimana pemerintahan Indonesia merespon dengan menangkap dan menenggelamkan kapal-kapal ikan asing, penangkapan ikan asing yang melanggar hukum di wilayah ZEE Indonesia sebagai langkah tegas untuk melindungi kedaulatan maritimnya. Kemudian dampak yang terjadi, yang pertama ada positif, di mana penyelesaian sengketa yang damai dapat memperkuat hubungan diplomatik dan kerjasama di berbagai bidang, termasuk ekonomi dan keamanan maritim. Yang negatif adalah ketegangan yang berkepanjangan tanpa penyelesaian dapat mengganggu hubungan bilateral dan kerjasama regional. Berikutnya.
Kemudian adanya negosiasi bilateral, kedua negara berusaha menyelesaikan sengketa melalui negosiasi langsung. Ini adalah langkah pertama dan paling diutamakan dalam penyelesaian sengketa internasional. Kemudian penggunaan mekanisme UNCLOS, jika negosiasi bilateral tidak berhasil, kedua negara dapat menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang disediakan oleh UNCLOS 1985. Ini termasuk mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan internasional. Arbitrase atau pengadilan internasional yang dimana jika mediasi dan konsiliasi tidak membuahkan hasil, sengketa dapat dibawa ke Mahkamah Internasional atau Tribunal Hukum Laut Internasional untuk mendapatkan keputusan yang mengikat. Kemudian implementasi keputusannya, setelah keputusan diambil oleh badan arbitrase atau pengadilan, kedua negara harus mematuhi dan mengimplementasikan keputusan tersebut sesuai dengan hukum internasional. Berikutnya. Upaya penyelesaiannya, yang pertama ada diplomasi. Kedua negara terus melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan batas ZEE yang jelas dan menghindari konflik di masa depan. Yang kedua, kerjasama regional. Indonesia juga bekerja sama dengan negara-negara ASEAN lainnya untuk memperkuat keamanan maritim dan memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional. Dasar hukum penyelesaian sengketa ini adalah UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Perjanjian khususnya hingga saat ini belum ada perjanjian khusus yang mengatur batas ZEE di Laut Natuna Utara antara Indonesia dan Vietnam. Kedua negara masih dalam proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982. Namun setelah 12 tahun perundingan intensif, Indonesia dan Vietnam akhirnya mencapai kesepakatan mengenai garis batas ZEE mereka pada Desember 2022. Berikutnya. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.